Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif. Untuk video kali ini saya tayangkan pemasangan Black Core spesial pada Toyota Rush tahun 2012. Ini milik Pak Witoro dari Wonosobo yang main ke Jogja. Nah, pada 3 September hari ini ada kenaikan juga BBM Pertalite dari 7.650 jadi 10.000, kemudian solar dari 5.500 jadi 6.800, jadi antara 20-30%. Nah, bagaimana antisipasinya? Pasang Black Core. Dengan pasang Black Core itu terjadi range penghematan antara 10-40%, tergantung cara bagaimana nyetir dan memanfaatkan Black Core ini. Jadi Black Core ini kan fungsi utamanya adalah memanfaatkan sampah blue biogas agar menjadi gas yang sangat bermanfaat setara dengan LPG. Jadi kita betul-betul mengefisiensikan mesinnya. Oke, mari kita saksikan bersama. Dan jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe ya, supaya tidak ketinggalan berita-berita terakhir. Terima kasih. Nino. Muter pakai dua. Nggak pernah ya, Pak? Belum pernah. AC hidup loh. AC hidup, penumpangnya gendut-gendut. Teman pecinta otomotif, hari ini akan dipasang Black Core Ultimate apa spesial? Spesial ya, boleh. Black Core spesial pada Toyota Rush tahun 2000 berapa, Pak? 2012 Pak Witoro ya? Pak Witoro, ini dari Wonosobo ini. Main ke Jogja. Pak Witoro ini lihat YouTube saya udah lama ya, Pak? Udah lama. Wes keracunan lama ya. Bisa sempat Hari ini. Nah, ini kita ambilkan tenaganya dari PCV di sini atau uap oli. Uap oli ini merupakan bocoran dari bensin dari 4 silinder ini. Pada saat dia naik turun, ada bensin yang terbuang yang mencemari lingkungan, maka ini langsung disedotkan ke sini. Masuk ke sini. Masuk ke intake sini. Jadi dari aslinya ini ada PCV hijau, katup satu arah ke sini, disedot supaya tidak mencemari lingkungan. Nah, sekarang nanti dari sini masuk dulu ke Black Core. Black Core diikatkan di header di sini, di tempat panas ini, direaksikan dengan panas mesin, baru masuk lagi ke intake. Nah, pada saat masuk ke intake itu sudah setara dengan LPG. Jadi ini nanti disulap dari berbahan bakar bensin jadi double, berbahan bakar bensin plus gas LPG, tapi gratis karena asalnya dari bensin juga yang bocor secara ini, karena ini memang kelemahan mesin pembakaran dalam. Pada waktu pistonnya turun ada bensin yang harusnya terbakar tapi masuk ke mesin. Kalau tidak dikasih pernafasan ini disedot, maka mesin akan meledak, akan bocor-bocor di sini. Nah, ini disedot ke sini tanpa manfaat apapun. Tapi setelah direaksikan di tabung reaktor Black Core, maka akan menjadi tambahan torsi dan horsepower gratis yang luar biasa. Nanti masuk ke mesin. Ini instalasinya, ini dibersihkan dulu. Ini akan dilakukan pembersihan throttle body. Kemudian ini settingannya. Ini dari ini kondisi awal sebelum dibersihkan pakai carbo cleaner. Ini cukup dilap saja, sederhana saja caranya. Jadi carbo cleaner disemprotkan di kain, kemudian dilapkan. Jadi kita tidak berlebihan dalam membersihkan throttle body. Kalau pengen tuntas memang harus dibongkar. Artinya kalau
itu butuh betul-betul bengkel yang berani bongkar. Ini kalau ini bisa dibuka koinnya, kemudian samping-sampingnya dibersihkan, jadi aman-aman saja. Kita pembersihan sederhana. Nah, ini hasilnya. Nanti akan sangat berpengaruh juga pada kinerja dari ras ini. Semua perlu dirawat, semua perlu dibersihkan secara rutin. Ini setelah dibersihkan, masih ada sisa dikit. Untuk instalasi blekor diambilkan dari penapasan oli PCV ini, digabung dengan penapasan bensin yang dari sini. Nanti yang ini masuk ke solenoid, yang dari solenoid out. Nanti ini masuk ke input blekor yang nanti diikatkan di sana. Kemudian outputnya masuk ke dua, satu ke throttle body, satu ke intake. Yang ini agak diakalin, ditambahin yang diganti selangnya dari besar ke kecil. Nah, yang satu dari sini. Ini inputnya, ini kan solenoid out masuk ke in, ini solenoid outnya nanti ini sebagai input blekor. Jadi dua input, dua output. Ini blekor sudah diikatkan, covernya kita lepas. Jadi ini betul-betul nempel di header, mendapat panas maksimal, betul-betul maksimal. Ini inputnya, input dihubungkan kedua, yaitu satu ke PCV yang di sini sama ke solenoid out. Ini masuk input, kemudian ini outputnya. Nah, ini masuk ke dua intake, yaitu intake yang di throttle body sama intake yang di bagian bawah sana. Kita masukkan juga oli aditif. Fungsi oli aditif ini adalah meningkatkan mutu kinerja dari oli standar agar menjadi istimewa, karena akan meningkatkan retensi atau oil retention. Jadi olinya akan lebih maksimal dalam bekerja baik pada saat dingin maupun saat mesin panas. Saat dingin dia tidak akan luruh terus ke bawah, tapi akan bisa menjaga kinerja oli pada metal-metal. Pada saat panas apalagi dia akan tetap lengket ke metal-metal sehingga metal-metal aman. Nah, ini untuk tune up, segera kita lakukan tune up. Ini kita lepas dulu untuk negatif aki, bisa melepas ini atau melepas sekring. Jadi untuk mudahnya kita lepas sekring aja. Nah, ini yang hitam kita lepas. Ini tidak ada aliran listrik. Kemudian rem kita injak 10 kali. Pedal rem. Fungsi utamanya adalah menghilangkan sisa arus listrik yang ada. Setelah itu kita pasang lagi, baru kita lakukan tune up. Tune up dilakukan dengan cara menyalakan mesin, RPM diganjal pada 2000, kemudian disedotkan cairan khusus blekor. Adalah kita lakukan tune up. Nah, itu melepas selang booster rem. Itu selang booster rem dilepas, kemudian ini dipasang selang bawaan blekor. Nah, ini nanti mesin dinyalakan, ini akan kesedot, Pak. Nah, sedot itu nanti ini kita masukkan ke botol biru tadi, kemudian kita atur kerannya, kecepatan airnya pakai keran ini. Lakukan pengganjalan gas, RPM tertahan di 2000,
Kemudian dilakukan pertama dibantu dulu dengan carburetor cleaner. Berikutnya kita infuskan. Nah, nanti Pak Witoro mau praktek boleh Pak. Ini diputar ke kiri. Ini kan, lah ini kesedot naik pelan-pelan. Nah, lalu diputar jalannya seperti ini Pak. Nah, ini kan kesedot. Nah, ini untuk monitor kita angkat gini Pak. Speednya yang diperbolehkan maksimal seperti ini. Ngaturnya cuma di sini. Kita lakukan blackout tuning. Ini speed yang diperbolehkan tadi seperti ini. Nah, ini fungsi utamanya adalah pertama membersihkan kerak karbon yang ada di ruang mesin, di klep-klep sekaligus menyetel klepnya. Kemudian akan mengembalikan mesin jadi kompresinya sempurna. Kemudian yang kedua terjadi remapping ECU. Karena oksigen sensor ini membaca sesuatu yang beda, maka dia akan melaporkan ke ECU, sehingga ECU akan melakukan perubahan pada mapping yang sudah ada. Nah, ini sisa proses langsung terbuang ke ujung knalpot di sini. Nanti pada saat digas akan kelihatan keluar semua kerak-keraknya. Ini bukti kinerja blackout. Untuk di header bisa kita lihat panasnya mencapai 350 derajat. Kemudian di blackout-nya didapat sekitar 223. Nah, ini yang unik di sini. Ini inputnya dari header didapat 79 derajat, sementara outputnya dari blackout hanya 64. Jadi terjadi penurunan temperatur. Padahal ini dipanaskan di atas 300 derajat Celcius. Itulah keunggulan dari blackout. Jadi yang masuk ke mesin itu jauh lebih dingin daripada kalau langsung dari ini, dari PCV. Saat gas separuh, kita lakukan dulu pengeluaran kerak-kerak hasil olahan blackout. Awal berebet Pak, nggak mau digas. Itu nggak mau digas. Nah, ini sudah, kalau sudah mulai loss itu artinya yang rumah tawon di knalpot itu udah loss Pak. Nah, itu keluar. Yang kecoklatan hitam itu keraknya Pak. Ini termasuk terawat Pak. Kalau nggak terawat kayak mobil fogging nyamuk itu. Ini termasuk terawat. Nah, kita lanjut lagi. Separuh gas lagi. RPM standar dari sekitar 900 turun ke 600. Jadi karena kompresi sempurna, maka RPM pun disesuaikan oleh ECU, diturunkan sesuai kebutuhannya.
Teman-teman pecinta otomotif, hari ini kita lakukan test drive pada Toyota Rush tahun 2012. Disenggol dikit sudah beda ya Pak? Iya kok. RPM-nya kok anu ya? Rendah. Naiknya galak tuh. Ya itu Pak. Rendah tapi ini kanan. Begitu diinjak, gitu. Ganas Pak. Tegan sama nanas, ganas. Kalau dua saya nggak berani loh. Biasa aja. Iya. Sekarang pede loh. Karena beda sekali Pak, kompresinya itu kayak mobil baru. Ini RPM-nya kan rendah sekali loh. Iya. RPM di bawah 2000, tapi kan tenaganya full. Toel dikit terus. Iya. Bus. Gitu. Oh. Tapi taruh aku dulu belajar nyetir lagi. Iya. Berubah kan karakternya. Ini kiri. Kerennya Blackcore tuh gitu Pak. Ada lagi pakai AC loh. Iya, biasanya nggak seperti ini ya. Enggak. Jauh ya Pak. Halo. Di kiri. Ya, ini si OTW. Bon. Ya. Biasanya dua kan kelidik. Iya. Ini ayam, ayam bau. Ini ngeri Pak kalau digas cus gitu ya larinya ya bos. Iya, memang Gawat ini. Pak Witara ini nyetirnya halus loh. Ngirit ini kalau nyetir gini. Coba 3 Pak. 2 wis terlalu kuat. 3 rasa 1 loh Pak. Meskipun giginya 3, tapi tenaganya kan full. 3 kok pelan kayak gini masih ngangkat nih. Iya, nggak ngelidik tuh Pak. Enggak. Biasanya kan pasti ngelidik kan. Klek 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 Iya. gitu kan. Nah, ini wes hilang ngelidiknya. 3 tuh ngalah-ngalahin 2 Pak tenaganya. Iya. Nah, ini nanti kita masuk ke jalur cepat. Nanti ada putaran setelah Ini kiri ya? Hartonomol. Ya, ini kiri. Ada putaran setelah Hartonomol, kita muter balik. Kita aja Pak. Belok kanan nih Pak. Ya. Atau kalau enggak kiri aja deh Pak. Kayaknya macet deh. Ada kanan boleh, kanan boleh. Enggak apa-apa ya, pelan-pelan dikit ya Pak. Di situ tuh sudah macet itu. Kita ambil kanan aja. Biar nyari salto. Beda sekali ya Pak. Cepet banget gasnya. Ya, coba 3 Pak. Coba 4 Pak. Langsung 5. 5 pun ada tenaganya.
RPM rendah kan. Gigi 5 RPM cuma berapa Pak? 2000. Udah sampai 2000. Sampai 2000. Speed berapa? 80. Baru 60. Nah, kan menyenangkan tuh Pak. Super irit. Iya. Ngiritnya di situ. Nah, kira-kira 1 kilo kita putar balik. Nanti kita masuk sini. Ini kan jarang dipakai nih. Apanya? Ini 5 kalau di tempat saya jarang dipakai. Iya. Lah naik gunung kok. Naik gunung ya. Iya tuh Wonosobo tuh Pak. Nanti bisa dipakai Pak. Benar. Biasanya paling 23, 1, Iya, 2, 3 tuh 1, Pak. 2, 3. Nah itu boros Pak. Begitu dijak kan RPM-nya wong gitu Iya. kan. Nah nanti setelah pasang ini tenaganya jauh. Jadi ini 1500 tambah sekitar 400 lah. Jadi Iya. 1900 Pak. Tapi pajaknya tetap 1500. Bensinnya ya irit, Iya. lebih irit Pak. Yang saya bilang tadi, kalau Pak Witoro beli bensin 100.000, sekarang 100.000 jadi tenaga semua. Biasanya kan ada Iya, yang kebuang. kebuang itu. Iya, sekarang tidak ada yang kebuang. Kalau sudah dicoba tuh orang baru percaya Pak Blekor itu. Kalau enggak kan kayak kayalan tuh Pak. Iya. Apa bisa? Ah ya apa bener gitu kan. Nah nyatanya kan real tuh Pak. Iya. Iya kan. RPM-nya rendah. RPM rendah, tenaga penuh. Nah, yang saya tunjukin tadi grafiknya tadi. Oh, Dia nembak di bawah Pak. Teng gitu. Itu yang susah Pak. Yang susah dilakukan pabrikan juga gitu. Kita tuh bantu pabrikan loh, benar-benar menyempurnakan semua mesin loh Pak. Bukan cuman ras ya. Semua mesin pembakaran dalam itu saat dipasang Blekor dia akan Iya. lebih sempurna kerjanya. Nah, kita muter sini. oh, sini. Ya. Gua nih loh. Muter pakai dua. Nah, Nggak pernah ya Pak. belum pernah. AC hidup loh. AC hidup, penumpangnya gendut-gendut. Boleh masuk sini boleh. Kiri ya? Ya. Pelan-pelan. Tenaganya kan menyenangkan tuh Pak. Iya. Ini dua kan? Dua buat awalan loh. AC. Nggak ada ngelidik, Nah, nggak ada gemeter kan Pak. Ras itu kan beratnya kan banyak besar Pak. banyak besar. Ya apa diameternya gede, banyak lebar, itu bikin beban dia Pak. Tapi kan tidak masalah dengan Blekor itu kan terkompensasi loh Pak. Nah ini masuk kiri. Ajaibnya itu Pak, tenaganya tambah gede, torsinya tambah gede, bensinnya tambah irit. Nah ini kan sudah pasti naik nih pertalit 10.000. Itu naik berapa persen ya? 30-an lebih loh Pak. 30 lebih. Iya tuh. Iya. Nah naik 30% kalau bisa diritin 30% kan sama dengan nggak naik Pak. Nggak naik. Kalau Blekor bisa loh sampai 30% Pak. Iya. Asal alusan gini ya istilahnya, nyetirnya kayak Pak Witoro gini pasti bisa Pak. Karena pengiritan tuh sangat tergantung cara nyetir Pak. Iya. Kalau Blekor itu kan sekedar mengolah sampah jadi bahan bakar tambahan mewah Pak. Nah tergantung yang make. Iya. Kalau makainya bijaksana, pinter-pinteran, RPM rendah, udah pasti lebih irit Pak. Nah, ini kan menyenangkan tuh Pak. Iya. Jadi kan harus hati-hati loh, injak gasnya loh. Ini sedikit aja udah. Iya toh. Bahkan nggak digas pun dia lari loh Pak. Iya. Iya. Belandang ini.
Karena pada saat nggak digas itu kan RPM-nya rendah Pak. Nah itu PCV-nya kan keluar gasnya banyak Pak. Black out-nya jadi banyak. Iya. Tuh, tenaganya jadi besar. Yang kerja black out. Nah di depan nih kita belok kanan ya. Satu gang lagi. CC House. Nah, bentar lagi. Itu yang bendera. Nah, ini belok kanan. Ya. Nah, kita stop ya. Masuk satu Pak. Masuk satu, lepas gas. Nggak usah digas Pak. Lepas kopling. Nah, ya. Oke. Biar dulu. Nggak usah digas Pak. Ya, masuk 2 sekarang. Masuk 2. Nggak usah digas, kopling pelan-pelan. Nah. Sekarang masuk 3. Nggak usah digas Pak. Jalan ya. Nggak mati loh. Masuk 4 Pak. Masuk 5 Pak. Nggak usah digas Pak. Kan gila tuh Pak. Iya. RPM 1000 dapat speed sekitar 30. Ya sampai 1000 nih. 600. Nah sekarang normal Pak. Kita demo aja. Iya. Kok bisa ya? Kita kiri Pak. Kayak disulap tuh Pak. Artinya gini loh Pak. Pak Witoro kalau wah aku ketika duit rasa ngetoknya bensin gak usah digas Pak. Tapi jalan rata loh ya. Iya. Nah di Wonosobo ya gak mungkin Pak. Mungkin ya. Kalau jalan rata gini mungkin Pak. Nah itu yang kerja blekor Pak. Kalau nggak pakai blekor 3 pasti mati Pak. Iya, Klek 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 mati. AC hidup Pak. Ya. Nah, ini kan kayak S8 tuh Pak. Nyata ya. Iya. Jadi nggak sia-sia ini ke Jogja. Oke Pak. Mantap ya Pak. Terima kasih. Siap, makasih Pak Witoro.